Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Fisika Dasar. Hari ini kita akan belajar latihan-latihan soal untuk persiapan UTS ya, tentang besaran dan satuan, kinematika partikel, dinamika partikel gitu. Ini adalah contoh soal yang pertama. Suatu kapal pesiar berlabuh di lautan bebas ke arah utara dengan kecepatan 35 km per jam. Bila arus yang menerpa kapal berkecepatan 15 km per jam ke arah 65 derajat terhadap selatan timur, tentukan resultan kecepatan kapal tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menggambarnya dulu ya, mengilustrasikan dulu. Jadi kalau kita gambar di sini, ini seperti ini utara, timur, barat, selatan. Nah, di sini suatu kapal pesiar berlabuh di lautan bebas ke arah utara, berarti ke sana. Kita anggap ke sini ya, kita gambar. Jadi kapalnya itu dia mengarah ke utara. Kita namai misal VB gitu ya, seperti ini. Nah, VB ini VB sama dengan 35 km per jam. Nah, setelah itu, bila arus yang menerpa kapal berkecepatan 15 km per jam ke arah 65 derajat terhadap selatan timur, berarti antara ini sama ini, antara selatan sama timur. Jadi dia ke arah ke sini ya, membentuk sudut 65 derajat. Berarti di tengah-tengah ini, di sini kita namai misal VA gitu. VA ininya sebesar 65 derajat. Nah, sehingga di sini berapa kalau 65? Di sini tetanya adalah, teta di sini adalah berarti 180 dikurangi 65. Berapa? 115. Nah, setelah itu kita disuruh untuk mencari resultan kecepatan kapal tersebut. Jadi di sini kita mencari resultannya. Berarti di sini ya, di tengah-tengahnya antara vektor kedua vektor itu kita sebut V gitu. Ini VA itu tadi 15 ya, di sini 15 km per jam. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk penyelesaiannya. Jadi kalau untuk soal seperti ini, kita ingat-ingat dulu rumus yang ada di rangkuman ya, rangkuman yang sudah Ibu berikan, yang ada saya tampilkan di pojok kanan atas ya. Nah, ini adalah rumus untuk mencari resultan gaya atau resultan vektor ya. Di situ rumusnya adalah untuk aturan kosinus itu sama dengan R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. Jadi kalau ada dua buah vektor di sini, nah yang kita cari adalah resultan gayanya. Rumusnya itu adalah V itu sama dengan
akar dari VB kuadrat ditambah VA kuadrat ditambah 2 kali VB kali VA kali cos theta. Nah, setelah kita tulis rumusnya sesuai dengan teori yang sudah Ibu berikan, jadi ini tinggal masukkan saja. Jadi V itu sama dengan akar dari VB-nya berapa? 35 kuadrat ditambah VA-nya berapa? 15 kuadrat ditambah 2 kali 35 kali 15 kali cos. Nah, tetanya adalah 115 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 31,72145 km per jam. Atau kita bulatkan dua angka di belakang koma, jadi 31,72 km per jam. Ini adalah resultan kecepatan dari kapal tersebut atau V. Nah, pertanyaan kedua, di sini kalau kita teruskan kemana arahnya resultan kecepatan itu, gitu kan? Nah, ini menggunakan aturan sinus. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, saya munculkan ya. Saya munculkan lagi dari rangkuman. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah rumusnya, yaitu aturan sinus, bahwa A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan R per sin gamma. Nah, kalau kita masukkan untuk persoalan ini, jadi V per sin theta ditambah sama dengan VA sama dengan per sin beta. Nah, beta di mana, Bu? Ini kan nggak ada nih di sini. Nah, beta itu di sini. Beta itu yang ini. Jadi sudut antara VB dengan antara V dan VB itu namanya beta, gitu ya. Jadi di sini rumusnya jadi V per sin theta sama dengan VA per sin beta. Nah, kita mau mencari beta ini. Nah, mencari beta ini berarti ini dikali silang ya. Dikali silang berarti sama dengan V kali sin beta sama dengan VA kali sin theta. Jadi sin beta itu sama dengan VA kali sin theta per V. Nah, sehingga kita masukkan saja rumusnya tadi ya. Di sini ya. Jadi sin beta itu sama dengan VA-nya tadi 15 kali sin tetanya adalah 115 derajat dibagi dengan V. V-nya ketemunya tadi adalah 31,72. Jadi sin beta itu sama dengan 0,4285. Jadi beta itu adalah arkes sin 0,4285. Beta itu sama dengan 25,3775 derajat. Jadi ini ya jawabannya. Jadi resultan gaya atau V-nya itu besarnya adalah 31,72 km per jam dengan arah
25,3775 derajat. Tuh. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya. Sini, sebuah kereta api sedang bergerak dengan laju konstan. Kereta itu menempuh jarak 6 km selama 5 menit, lalu dipercepat dengan percepatan 0,02 meter per second kuadrat selama 10 menit. Selanjutnya, kereta mengalami perlambatan 0,25 meter per second kuadrat sampai berhenti di stasiun berikutnya. Tentukan A. Jarak total yang ditempuh kereta api tersebut, B. Laju rata-rata kereta api selama perjalanan, C. Grafik hubungan antara laju atau V dan T pada kasus soal ini. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita menggambar dulu ya, diilustrasikan dulu. Nah, di sini ada kita gambar dulu ya. Misalkan ini adalah rel kereta api. Sebuah kereta api sedang bergerak dengan laju konstan. Misalkan di sini ada titik A. Ini titik A. Ini adalah ada kereta api. Nah, ini merupakan posisi awal atau X itu adalah jaraknya masih 0. X itu jarak ya. Jadi dia posisi awalnya sama dengan 0, dengan dia ke arah kanan dengan VA itu dia konstan. Konstan ya, dengan laju konstan. Setelah itu kereta itu menempuh jarak 6 km. Berarti ada titik B di sini. Ada titik B yang mana dia adalah 6 km. Selama 5 menit. Jadi waktu tempuh dari A ke B itu berarti TAB ya. TAB itu sama dengan 5 menit. Nah, setelah itu lalu dipercepat dengan percepatan 0,02 meter per second kuadrat. Jadi di VB ini VB ya, VB itu berarti arah ke sana dengan percepatan 0,02 meter per second kuadrat. Berarti A sama dengan 0,02 meter per second kuadrat selama 10 menit. Berarti ada titik C di sini. Ada kereta titik C di sini selama 10 menit. Berarti dari sini ke sini berarti ada TBC. Itu sama dengan 10 menit. Selama 10 menit. Selanjutnya kereta mengalami perlambatan 0,25 meter per second. Keretanya tetap ke sana, ini VC, tetapi A-nya itu adalah perlambatan. Kalau perlambatan berarti arahnya ke sana ya. 0,25 meter per second kuadrat. Nah, setelah itu sampai berhenti di stasiun berikutnya. Berarti di sini ada titik D, di mana di titik D ini di kecepatannya 0 karena dia adalah berhenti. Seperti ini ya. Jadi ini ilustrasi dari soal ini. Nah, kalian disuruh untuk mencari jarak total yang ditempuh kereta api. Jadi kalian disuruh untuk mencari jarak dari A ke D. Terus laju rata-rata kereta api, laju rata-rata dari A ke D, terus grafik hubungan antara V dan T. V dan T untuk perjalanan kereta ini dari A ke D, gitu ya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini,
kita tulis dulu rumus-rumus yang ada di gerak lurus ya. Ada gerak lurus itu ada 3, yaitu yang pertama ada V itu sama dengan V0 plus AT, X itu sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali X min X0. Nah, ini adalah gerak lurus. Nah, ini adalah rumus untuk gerak GLBB ya. Sedangkan untuk rumus bila kecepatannya konstan adalah ini, V sama dengan S per T. Oke, selanjutnya kita mulai mengerjakan soalnya. Di sini yang ditanyakan adalah jarak total yang ditempuh. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita akan bagi-bagi sesuai dengan pergerakan kereta. Yang pertama adalah pergerakan dari A ke B, terus yang kedua adalah B ke C, dan yang terakhir adalah C dan ke D. Jadi yang pertama adalah gerak, tulis dulu, yang pertama adalah gerak A ke B. Nah, di sini A ke B ini X0-nya, dia awalnya keretanya diam, terus jaraknya adalah 6 km, dia VA-nya adalah konstan, jadi di kecepatan di titik A, VA dan VB itu adalah konstan. Jaraknya ada 6 km, waktunya dari A ke B itu adalah 5 menit ya. Nah, yang perlu kita cari di sini adalah kecepatan VA dan VB-nya. Itu dengan cara, karena dia konstan berarti ya, kalau dia konstan berarti dia V sama dengan VA sama dengan VB karena dia konstan. Nah, rumusnya karena konstan berarti memakai rumus yang ini, S per T. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 6 km. Berarti ini ditulis S AB, maksudnya adalah jarak dari A ke B dibagi dengan T AB. Tadi SAB ini adalah 6 km dibagi dengan T-nya itu adalah 5 menit. 5 menit. Nah, ini diubah dalam satuan meter per second, berarti 6 km ke meter berarti 6.000 dibagi 5 kali 60 sama dengan 20 milisecond. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui VA ke VB. Kita lanjut ke gerak dari titik B ke titik C. Yang kedua itu adalah gerak B ke C. Nah, di sini B ke C itu VB-nya VB ke C itu ada percepatan ya 0,02, berarti ini 0,02 meter per second kuadrat. Jadi ini dia ada pergerakan GLBB, yaitu dipercepat. Nah, setelah itu kita sudah tahu VB-nya, kita harus tahu VC-nya. VB-nya tadi sama dengan VA karena konstan, dan sekarang adalah cari VC. Karena VB ke VC itu GLBB, maka kita menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi kita menggunakan rumus yang paling atas ya, V akhir sama dengan V awal ditambah A kali T. A itu adalah percepatannya. V akhirnya adalah VC-nya ini. Terus V awalnya itu VB-nya. A-nya adalah dipercepat ini 0,02 meter per second kuadrat. T-nya itu adalah TBC-nya. TBC-nya adalah 10 menit. Jadi kita langsung masukkan. Berarti
XC itu sama dengan VB ditambah A kali TBC. Nah, VC berarti VB-nya tadi adalah 20 meter per second ya. 20 ditambah A-nya adalah 0,02, TBC-nya adalah 10 menit. 10 menit berarti kali 10 dijadikan second ya, 60. Jadi ini sama dengan 20 ditambah ini 600 coret berarti ini adalah 12 ya. Berarti sama dengan 32 meter per second. Nah, kita kan tadi awalnya kan disuruh mencari X-nya ya, jaraknya. Jarak dari A, B-nya sudah ketemu. Sekarang pertanyaannya adalah jarak antara B ke C itu berapa? Kita sudah tahu percepatannya, VC-nya tahu, VB-nya tahu, T-nya juga tahu. Berarti kita mencari jarak menggunakan ini. Rumus yang kedua ini. X ini adalah X akhir, berarti XC-nya, X0-nya XB, V0-nya VB, T-nya itu adalah TBC-nya, setengah, A-nya itu adalah percepatannya, T-nya itu adalah TBC yang antara B ke C-nya. Berarti pakai rumus yang kedua. Kita pakai rumus kedua, berarti XC sama dengan XB, karena dia awalnya adalah titik B, ditambah VB kali TBC ditambah setengah kali A kali TBC kuadrat. Nah, ini dimasukkan saja. XB-nya adalah nah, ini bisa XC ke XB-nya ini pindah ya. Jadi XC min XB ini ya, XC min XB sama dengan VB kali TBC ditambah setengah kali A kali TBC kuadrat. Nah, ini maksudnya XC sama XB itu maksudnya adalah jarak dari di titik B ke C gitu ya. Jadi ini tinggal masukkan VB-nya tadi 20, dari sini 20 kali TBC. TBC-nya adalah ini. TBC-nya adalah 10 menit, berarti 10 kali 60 dijadikan second. Ditambah setengah kali percepatannya adalah 0,02. 0,02 kali TBC-nya adalah 10 kali 60 kuadrat. Ini sama dengan 1200 meter ditambah ini kali ini 600, ini adalah 200, berarti jawabannya adalah 3600. Berarti ini sama dengan 15.600 meter. Jadikan kilometer berarti 15,6 kilometer. Ini ya. Sudah ketemu TBC-nya, XBC-nya, yaitu jarak antara B ke titik C. Terus setelahnya adalah kita harus cari tahu XC ke D-nya. Berarti yang ketiga adalah jarak, jadi gerak C ke D. Di sini ada perlambatan ya, perlambatan sebesar 0,25 meter per second kuadrat. Nah, ini ada VC-nya kita sudah tahu yaitu 32 meter per second ini, VD-nya 0 karena keretanya itu berhenti. Terus yang kita cari adalah jarak antara C ke D. Berarti kita cari pakai rumus yang ketiga ini. V akhirnya adalah VD, V0-nya adalah VC, 2A, X min X0 gitu ya. Jadi kita tulis di sini berarti sama dengan VD kuadrat sama dengan VC kuadrat ditambah 2A kali XD min XC.
Nah, seperti ini. Kita masukkan VD-nya tadi 0 ya. Berarti ini 0 kuadrat sama dengan VC-nya ini. VC-nya adalah ini, berarti 32 kuadrat ditambah 2 kali A-nya adalah 0,25. Tandanya adalah negatif karena dia ada perlambatan, berarti 0,25. Seperti ini kali XD min XC. Berarti ini sama dengan 0, 32 kuadrat ditambah 0,5 ya. Baik, terima kasih. Min Terima kasih Pak 0,5. Jadi XD min XC itu sama dengan manis-manis simak lebah bersarang di pohon alpukat. Kondisi sekarang sudah berubah, posisi saudara pelayan masyarakat. Jadi XD min XC itu sama dengan 32 kuadrat dibagi dengan 0,5 kuadrat sama dengan 64 meter. Berarti jarak total dari A ke D itu sama dengan XAB ditambah XBC ditambah XCD. Berarti ini sama dengan XAB-nya tadi, XAB-nya adalah 6 km ditambah XBC-nya yang ini tadi, XBC-nya ketemu ini 15,6 km ditambah 64 km sama dengan ini 64 meter ya, berarti ini 0,064 km. Jadi ini 0,064 km sama dengan 21,664 km. Nah ini ya. Jadi ini hasilnya adalah ini 21,664 km. Lanjut ke pertanyaan kedua yaitu yang B, laju rata-rata kereta api selama perjalanan. Jadi yang namanya laju itu berarti kecepatan rata-rata ya. Nah, selama perjalanan itu dia perjalanannya itu menempuh dari A ke B. Jadi rumusnya itu adalah namanya yang B ya. Yang B V rata-rata atau V kecepatan rata-rata itu sama dengan XAD dibagi dengan TAD. Nah, XAD-nya tadi sudah ketemu ya, yang dari soal yang untuk A. TAD-nya berarti TAB ditambah TBC ditambah TCD. Seperti ini. Nah, XAD-nya sudah ketemu dari pertanyaan yang ke A. TAB-nya 5 menit, TBC-nya 10 menit. Nah, yang belum ada ini adalah TCD-nya. Nah, berarti kita harus mencari tahu waktu kereta api ini berjalan dari titik C ke titik D. Jadi kita harus mencari tahu ini dulu. Itu ya. Nah, apa yang bisa kita untuk mencari TCD? Nah, ini ada VC-nya ada, VD-nya ada, A-nya ada, perlambatan, sehingga kita memerlukan waktu. Jadi kita bisa menggunakan yang rumus yang pertama ini ya, yang V sama dengan V0 plus AT. Berarti kalau ditulis ulang berarti VD sama dengan VC ditambah ATCD. Nah, VD-nya ya kita sudah tahu kalau VD-nya adalah 0 karena berhenti. VC-nya tadi ketemunya adalah VC-nya. VC itu adalah 32 ya.
32 meter per second, berarti ini 32 ditambah percepatannya adalah 0,25 diperlambat, berarti min 0,25 kali TCD. Di 0 sama dengan 32 min 0,25 TCD, sehingga TCD itu sama dengan 32 per 0,25 sama dengan 128 second atau sama dengan 2,13 menit. Kita balik lagi ke rumus yang ini, berarti V sama dengan XAD per TAD. Berarti XAD-nya tadi ketemu di di poin A. Ini adalah 21,664 km ya, atau 21.664 meter per, ini secondnya adalah 128 second. Oh maaf, ini salah hitung, 32 per 0,25 itu bukan 128 ya, tapi 1028 second sama dengan 2,13 menit, sehingga ini adalah 1028 second. Ini sama dengan 21,07 meter per second. Seperti ini. Jadi V rata-ratanya atau laju rata-ratanya adalah 21,07 meter per second. Selanjutnya adalah poin C. Poin C di sini diminta grafik hubungan antara laju V dan T kasus pada soal ini. Jadi kita disuruh menggambar grafiknya. Jadi kalau ada sumbu X dan Y, ini 20, ini 40, ini 30 gitu ya. Nah ini berarti 20 ini dari 0 sampai 5 menit ini adalah kecepatannya konstan. Jadi seperti ini. Nah setelah itu ini A ke B, setelah itu B ke C. B ke C itu dia membutuhkan waktu 10 menit. 10 menit berarti dari 0 ke 10 menit. 10 menit kecepatannya tadi dipercepat sebesar 32 meter per second, berarti seperti di sini ya, kira-kira di sini 32 meter per second dia dipercepat. Nah setelah itu setelah B ke C, setelah itu C ke D, dia diperlambat sampai dia berhenti di waktu tadi di 12, ini 12 ya, 12,13 menit. Jadi di sini ada 12,13 menit diperlambat sampai dia berhenti. Seperti ini. Jadi ini adalah grafik hubungan T terhadap kecepatan perjalanan kereta api dari titik A sampai titik D. Lanjut contoh soal yang ketiga. Sebuah perahu hendak diseberangkan dari titik 1 ke titik 2. Namun karena arus mengalir ke kiri, maka pengemudi mengarahkan perahunya sesuai arah VPA yang besarnya 1,85 meter per second. VPA adalah kecepatan perahu relatif terhadap arus sungai. Jika laju arus sungai adalah VA sama dengan 1,20 meter per second ke kiri, hitunglah sudut theta. Seperti biasa kita gambarkan dulu ya. Jadi di sini misalkan sungai. Nah, di sini ada titik 1, titik 2. Jadi perahu itu posisinya ada di sini. Mau menyeberangi sungai dari titik 1 ke titik 2. Setelah itu namun karena arus mengalir ke kiri,
maka pengemudi mengarahkan perahunya sesuai arah VPA yang besarnya ini. VPA adalah kecepatan perahu relatif terhadap arus sungai. Kecepatan relatif terhadap arus sungai. Jika laju arus sungai adalah VA sama dengan arus sungainya itu ke sini, ke kiri ya, ke kiri arus sungai. Jadi arahnya aliran airnya itu ke kiri, ini VA. Ini VA itu sama dengan 1,20 meter per second. Nah, sedangkan ini perahunya diarahkan ke sini. Jadi nah, ini VPA nya itu tadi adalah kecepatan perahu relatif terhadap arus sungai. Kecepatan relatif berarti di sini ya, ini ke sini. Jadi arahnya perahu nanti ke sini ya, ke sana dulu, arus sungai ini ke sana, dan disinilah theta. Disinilah theta. Jadi maksudnya kecepatan relatif itu biasanya untuk meninjau mengantisipasi dari arah arus airnya tadi. Nah, di sini kita misalkan berarti ini adalah VP-nya. Kita namakan VP ya. Jadi ini adalah VPA. Karena dia tadi adalah kecepatan relatifnya. Ini VPA sama dengan 1,85 meter per second. Seperti ini. Nah, kalian disuruh untuk soalnya adalah hitunglah sudut theta. Sudut theta ini bisa dicari dari hubungan trigonometri biasa ya. Jadi kalau di sini tetanya misalkan sin ya, sin itu kan depan bagi sisi miring, sisi depan dibagi sisi miring, berarti sin theta itu sama dengan sisi depannya theta kan berarti VA per sisi miringnya itu adalah VPA. Seperti ini. VA nya berapa? 1,20 dibagi VPA 1,85. Ini sama dengan 0,65. Jadi tetanya itu sama dengan arkes dari sin 0,65. Theta sama dengan 40,4 derajat. Jadi ini besarnya theta itu sama dengan 40,4 derajat. Ya, jawabannya ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan terkait contoh soal persiapan UTS. Semoga persiapannya lancar dan selamat belajar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.